Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Pada episode kali ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Christian Dewantara. Saya adalah pendeta GKI dengan basis jemaat GKI Sarwa Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Salam kenal untuk Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami hari demi hari. Bahkan dalam tidur malam kami pun, Tuhan memelihara dan menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa rindu untuk menggumulkan firman-Mu. Maka bimbinglah kami ketika sebentar lagi kami akan mengumpulkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, pakailah seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam renungan kali ini, saya memilih bacaan dari Injil Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikian jauh bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca dan merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ditanya apakah Bapak Ibu sedang letih, sedang lesu, atau sedang berbeban berat, mungkin jawabannya bisa beragam. Tapi kita melihat akhir-akhir ini ada banyak saudara-saudara kita yang tampaknya sedang mengalami keletihan dan sedang berbeban berat. Kita mendengar di berita-berita ada berita tentang korban-korban PHK. Ada banyak pribadi yang kehilangan pekerjaannya karena tempat mencari nafkahnya gulung tikar. Ataupun juga ada banyak pengusaha yang akhirnya merana karena bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Bahkan ia harus merelakan bisnisnya tutup. Tak hanya dalam dunia pekerjaan. Bisa jadi di antara kita ada yang sedang mengalami keletihan dan berbeban berat dalam kehidupan berkeluarga. Baik terkait dengan pergumulan dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, ataupun dengan keluarga besar. Atau bisa jadi kita sedang bergumul tentang pertemanan kita. Kita menghadapi lingkungan yang nampaknya baik di depan, tapi ternyata menusuk dari belakang. Atau bahkan mungkin kita sedang menghadapi situasi di mana orang-orang di sekitar kita rela mengorbankan orang lain demi keuntungannya sesaat. Situasi-situasi semacam itu kita harus akui tidak mudah untuk dihadapi dan tidak mudah untuk dijalani. Tapi firman Tuhan sungguh luar biasa. Kristus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Tapi ternyata ketika Tuhan mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan tidak serta-merta melepaskan
beban itu. Malah Tuhan berbicara tentang memikul kuk. Apa maksud Tuhan? Apakah Tuhan mau nambah-nambahin beban? Apakah Tuhan bermaksud mau semakin mempersulit hidup kita? Atau bahkan memperumit hidup kita? Apakah itu maksudnya? Saya rasa tidak. Tuhan mengajak kita untuk memikul kuk yang diberikan kepadanya, bukan untuk membuat hidup kita semakin berbeban berat, semakin rumit, semakin melelahkan. Tapi justru Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika kita mau memikul kuk yang Ia berikan, justru ada kelegaan di sana. Sebab kuk yang diberikan Tuhan bukan sesuatu yang seperti yang diberikan dunia, seperti yang saya katakan tadi di awal. Tapi justru kuk itu adalah kasih Tuhan, firman Tuhan, didikan Tuhan, pengajarannya, yang kalau kita mau setia memikulnya, kita akan berjalan dalam kebenaran. Kita akan mengalami dan menemukan apa itu kasih Tuhan ketika kita memikul kuk darinya. Tuhan menghendaki kita melandaskan hidup kita berdasarkan firman-Nya. Sehingga ketika kita sedang letih dan berbeban berat, ketika pergumulan datang yang membuat badan kita seakan-akan remuk, kehabisan tenaga, kita seakan-akan tidak lagi mampu untuk bangun dan berdiri di kaki kita sendiri. Justru kasih Tuhan semakin nyata di dalamnya. Di dalam itulah Tuhan mengajak kita untuk memikul kuknya agar kita tahu dan paham bahwa di situasi terberat sekalipun Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya. Lalu apa wujud konkret dalam memikul kuk yang diberikan Tuhan? Menurut saya, wujud konkretnya adalah ketika kita setia merenungkan firman Tuhan. Kita setia dalam kehidupan pribadi kita bersama dengan Dia. Kita setia untuk berdoa, menyatakan segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita kepadanya. Kita juga setia dalam hidup persekutuan kita, yang walaupun mungkin tidak selalu melegakan hati kita. Kita pun juga diajak setia untuk tetap melayani, walaupun rasanya itu menjadi tambahan beban yang semakin membuat kita letih. Nampak klise memang ya, wujud-wujud real dari kuk Tuhan. Tetapi saya mengajak kita untuk menyadari bahwa tak jarang Tuhan berkarya melalui hal-hal yang tak bisa sadari ketika kita mengerjakan apa yang kita kerjakan hari demi hari. Seakan-akan Tuhan tidak berkarya. Tetapi ketika kita merenungkan dan merefleksikan kembali, ada betapa banyak sekali hal-hal yang sudah Tuhan lakukan justru dalam keheningan yang tak kita sadari secara kasat mata. Maka dari itu, kita diundang untuk terus setia. Kita diundang untuk terus berpengharapan dan berserah kepadanya. Sekaligus, pasrahkanlah dirimu kepada Tuhan sepenuh hati. Letakkanlah hidup kita di bawah salib-Nya. Sehingga ketika keletihan itu datang, ketika beban itu datang, kita tidak menghadapinya sendiri, tapi kita percaya, yakin, dan
bisa merasakan bahwa Tuhan tetap menolong kita. Kalau kita sudah mampu melewati situasi itu, jangan lupa untuk menopang saudara-saudara kita yang masih dalam keletihan dan berbeban berat. Jangan kita hanya sekedar menikmati pertolongan Tuhan, tetapi kita sendiri lupa bahwa ada saudara-saudara kita di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan terus meneguhkan dan mengokohkan langkah kita, sehingga seberat apapun pergumulan kita saat ini dalam banyak dimensi hidup kita, kita tidak menjadi patah, kita tidak menjadi hancur, tetapi kita mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Seberapapun lambatnya ataupun cepatnya langkah kita, yang terpenting adalah mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ada banyak kekurangan, kelemahan, dan hal-hal yang mungkin tak dapat kami syukuri. Kami menyadari bahwa kami seringkali merasa letih dan mulai menyalah-nyalahkan orang-orang di sekitar kami, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kami bersyukur bila dalam kelemahan kami, Tuhan tetap mau menyapa kami, mau mendengarkan doa kami, dan mau terus menjaga dan memelihara kami. Teguhkanlah kami Tuhan, bila kami saat ini dalam keletihan itu, dalam beban yang begitu berat. Teguhkanlah juga saudara-saudara kami, yang bila saat ini sedang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa terhadap hidupnya. Berkatilah mereka, dan bila mungkin pakailah juga kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan pada saudara-saudara kami. Kami mau menyambut hari baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh syukur. Dan kiranya melalui itu semua, Tuhan senantiasa memberkati dan juga menuntun langkah hidup kami. Inilah syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan Gembala pada edisi kali ini. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan berkati.